Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian akhlak tentang Jafa. Jafa itu kasar, galak, keras, ya. Yaitu sekarang suwarul Jafa, bentuk-bentuk sikap Jafa, sikap galak. Bismillahirrahmanirrahim. Jafal insanu rabbah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jafa itu juga terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maulahu wal muttali'u alaihi. Padahal Allah itu adalah pelindung serta yang selalu mengawasi dirinya. Wa yuhadditsuna Ibnul Qayyim an hadzal naw' min anwa'il jafa fayaqul, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Az-Zauziyah. Was-sabru anillah jafa'un, yaitu tidak sabar. Ya, salah sangka terhadap takdir. Ya, suudzan kepada Allah, itu bentuk jafa. Fala jafa adzamu mimman sabara ala ma'budihi wa ilahi wa maulahu. Tidak ada bentuk jafa yang lebih besar dosanya, maksudnya lebih besar kesalahannya daripada orang yang tidak sabar kepada ma'budnya, pada Allah. Alladzi la maula lahu siwahu, yang tidak ada pelindung selain Allah. Wala hayata lahu wala salah wala na'im ila bimahabbati wal qurbi minhu. Wa itharu mardati ala kulli syai. Semestinya kita mendahulukan keridhoannya di atas segalanya. Wa qala ba'dul hukama la tajfu rabbaka. Janganlah Anda kasar kepada Tuhan. Amal jafa bi rabbika fa antastaghila bi khidmati ghairihi minal makhluqin. Bentuk jafa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyibukkan diri terhadap dunia, lupa Allah. Nah, itu namanya jafa. Ya. Itu jafa kepada Allah. Kemudian jafa'un nabi, kepada nabi. Wa min dzalika anala yusalla alaihi idza dzukira indahu. Yaitu salah satu bentuk jafa itu adalah tidak membaca salawat saat disebut namanya. Itu bentuk jafa kepada nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan orang itu ya menyebut sallallahu alaihi wasallam itu setelah disebut sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan itu. Padahal yang disuruh itu disebut nama Nabi, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan orang itu sallallahu alaihi wasallam baru di sallallahu alaihi wasallam begitu. Ya, padahal disebut nama Nabi. Rogima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rogima anfurajul. Nah, ini tidak beruntung. Kalau mana asalnya itu gerumpung. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu gerumpung irunge wong lanang. Hidungnya seseorang itu gerumpung. Seperti yang kita lihat pada patung-patung itu kan hidungnya hilang. Ini mana kiasan, ya. Gerumpung cungure wong lanang. Cungur, ada bahasa Surabaya cingur.
Rujak cingur tuh berarti hidung binatang. Rujak cingur katanya. Kan suka itu. Ya. Berarti cungur. Hidung sapi. Nah, itu katanya rugi. Ya, rugi seseorang atau celakalah seseorang, dzukirtu indahu, disebut namaku, falam yusalli alayya, namun tidak salawat kepadaku. Tuh katanya bentuk jafa kepada Nabi begitu. Yang kedua, yang ketiga, jafaul walidain, kepada kedua orang tua. Bita'afuf wa ghiladil qaul lahuma, dengan ta'afuf. Ta'afuf kan saya sudah jelaskan itu. Itu adalah bahasa kata ya yang nggak bisa ditulis, yaitu begitu. Kan susah ditulis tuh. Indonesianya gimana? Ketika orang tua memanggil, kita lagi kesel atau kagol ya. Contohnya dipanggil nama kita. Anto, apa sih Bu? Apa sih? Nah itu, begitunya itu namanya ta'afuf. Fala taqul lahuma uff. Kalau dalam bahasa terjemah mah jangan katakan ya mana ada orang dipanggil Anto masa begitu. Bukan itu maksudnya gitu tuh. Apa sih? Itu haram hukumnya. Ya. Serta berkata kasar. Ini kasar atau halus perlu kesepakatan ya. Jadi pada setiap suku berbeda. Nah, kita yang tahu lah bagaimana cara kasar, berbuat kasar, berkata kasar pada orang tua itu bagaimana, kita yang lebih tahu karena suku itu berbeda-beda, terus momen berbeda-beda. Karena orang tua kan memang dari sisi indranya sudah berkurang, matanya berkurang, pendengarannya berkurang. Nah, kira-kira aja lah. Ya, jadi makanya bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Bal huwal uquq bi ainihi, itu termasuk bentuk kedurhakaan, kasar pada orang tua. Tapi biasanya anak yang begitu tuh merasa dirinya sudah lebih ya, penghasilannya sudah lebih, orang tuanya pensiun kayak kita. Nah, selalu mendapat santunan dari mereka. Nah ini ya, jadi dalam dunia manusia, kalau Allah diminta itu senang, makin banyak makin senang. Tapi kalau manusia itu beda, banyak diminta kesel ya. Ya, jadi hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk kepada anak, kepada suami, pada istri, itu harus take and give, menerima dan memberi. Kalau kita terlalu banyak menerima, lama-lama kita menjadi budak. Itu nggak bisa dibohongi. Ya, tergantung siapa yang butuh. Anda bekerja di sebuah perusahaan. Kira-kira perusahaan itu butuh keterampilan Anda apa enggak? Kalau dia nggak butuh, kita yang pengen sih, bos, tolong sih, saya dipekerjakan. Pasti Anda diperbudak. Apapun kemauannya harus dituruti. Itu prinsip bermuamalat dengan sesama manusia. Sebaliknya, jadi kalau kita banyak menerima, kita menjadi pengabdi. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi banyak pemberi, ya, maka kita cenderung menjadi otoriter. Kalau kita banyak memberi, kita ngatur. Biasanya begitu, termasuk anak terhadap orang tua. Kalau orang tua nggak terlalu ngerepotin anak, anaknya akan sopan. Tapi kalau dia ketergantungan pada anak, ini yang susah ini. Ya, kadang-kadang terpaksa ketergantungan karena dia nggak punya penghasilan, tenaganya sudah semakin lemah. Kecuali orang tua yang sudah menyiapkan sejak muda, tabungannya banyak, ya, terus produktif, walaupun dia sudah tua, usahanya jalan. Jadi nggak perlu dibantu anak. Nah, itu yang bergengsi itu begitu.
Semuanya begitu. Ya, kalau kita beristri terlalu menggantungkan pada istri, hak istri Anda nggak beri, itu pasti satu titik nanti akan ditagih. Begitu juga istri. Ya, sehingga sering saya dalam ceramah-ceramah mengatakan suami kepada istri harus menganggap dia bukan pembantu. Dia adalah anak orang yang Anda janji akan dibahagiakan. Hidup satu atap. Ya. Suami kepada istri. Sebaliknya, istri kepada suami, jangan menganggap suami itu departemen sosial. Anda boleh minta seenaknya. Itu harus diganti dengan energi, produk Anda itu apa? Apa senyum, apa pelayanan, apa gitu. Pengabdian dalam rumah tangga. Kalau tidak berimbang, take and give-nya tidak berimbang, pasti nanti ditagih. Itu kalau dunia manusia. Nah, tapi kalau kita kepada Allah, Allah justru senang. Ketergantungan kita pada Allah. Diminta tawakal, menyerahkan ya finalisasi suatu urusan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah bekerja. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi aku tahu endingnya adalah di tanganmu. Berhasil atau tidak, engkaulah sentuhan terakhir. Nah, kita serahkan pada Allah. Itu namanya tawakal. Tawakal bukan berarti nggak bekerja. Sudah ikhtiar. Ya, kita contohnya petani, pupuknya sudah, pengairannya sudah. Apakah pasti panen? Belum tentu. Kita serahkan pada Allah. Aku bertawakal pada Allah. Ya Allah, buatlah pertanianku ini sukses. Nah, itu kita serahkan pada, namanya tawakal. Tapi kalau kita nggak dikerjain, didiamin aja, pengen hasil, ya namanya itu tawakal. Nah, itu dalam bahasa Arab, bukan tawakal, tapi tawakal, pasrah. Ya, itu negatif. Kita kembali sini. Bal adda. Nah, kita mendengarkan nasihat-nasihat ini ya dari senior-senior kita. Id kaifa yajbul marfu mangkana sababan fi wujudi. Bagaimana mungkin kita ngelunjak pada orang tua, padahal dari mereka lah kita lahir. Dari tubuh mereka kita lahir. Dari mereka lah kita tumbuh dan kembang. Tanpa perhatian yang cukup dari orang tua, kita tidak akan hidup seperti ini. Ya, jadi jasa orang tua sangat besar sekali. Sehingga Allah selalu mengkaitkan syukur kepada Allah harus didahului dengan syukur pada orang tua. Karena yang kelihatan saja, yang kasat mata aja tidak Anda syukuri, bagaimana mungkin dengan Allah? Ya kan? Contohnya kita pernah minum susu, nyusu kepada ibu. Kalau nggak ada cerita-cerita yang menyimpang, semua kita pernah nyusu sama ibu kita. Tapi Anda lupa kan? Ini kelalen. Itu padahal sudah kepastian, apalagi kepada Allah. Ya, jadi itu. Wa badzlan juhdahuma min ajrahati. Bahkan kedua orang tua ya. Istilahnya kalau dalam bahasa kita itu kaki buat kepala, kepala buat kaki demi kemuliaan anaknya. Tapi memang sih ya, seberapa pendidikan orang tua sangat tergantung pada wawasan. Nah, ini yang penting dalam Islam ini, ilmu dulu. Soal kekayaan itu beda. Kekayaan itu juga mendorong kita berhasil. Tapi kalau nggak punya wawasan, Anda juga tidak akan berhasil. Contohnya begini. Pada suku saya, itu kebanyakan tidak memandang pendidikan formal itu penting. Mereka tidak memandang pendidikan formal itu penting. Makanya kebanyakan orang kaya, pendidikan formalnya nggak terlalu tinggi. Suku saya, yang penting bisa dagang tuh. Keterampilan yang dia wariskan pada anak-anak itu keterampilan. Sudahlah, sekolah nggak perlu tinggi, yang penting pinter dagang. Giat-giat dagang bagaimana? Ya, kalau kita bukan keturunan pedagang, bukan keturunan pengusaha,
bukan keturunan orang kaya. Jadi satu-satunya yang menjanjikan masa depan kita ya pendidikan. Dan secara survei hasil pendidikan ini lebih berhasil, jumlahnya lebih banyak daripada yang enggak. Tapi ada orang kan, contohnya karena dia kaya, pendidikan yang diterima praktis tidak dipakai. Contohnya jadi dokter dia nggak praktek. Anda lihat tuh, anak tokoh naga kalau di Cilegon, anak tokoh naga diperkirakan orang Cilegon yang paling kaya sekarang ini tokoh naga. Mungkin sekarang sudah disusul oleh Pulau Indah. Tokoh naga. Anaknya itu tamatan ITB. Karena satu kelas dengan anak saya. Tapi orang tuanya ngomong, udah buat apa kamu kerja, udah kaya. Dia tetap bekerja. Di satu titik, dia harus dengerin orang tuanya. Karena orang tuanya meninggal, nggak ada yang pegang. Usaha dia, ya apa boleh buat, dia berhenti akhirnya. Itu, ya. Kalau mereka begitu punya warisan, kalau kita kan nggak punya. Maka satu-satunya yang menjanjikan masa depan lebih banyak di pendidikan. Nah, kalau dilihat dari suku, yang saya amati, yang berani jor-joran dalam soal pendidikannya, suku Batak sama suku Jawa. Orang Jawa itu berani merantau kemana aja. Hampir di semua daerah ada orang Jawa. Dan orang Jawa itu sukses membawa budayanya, karena bahasanya nggak hilang. Jadi dia Jawa, pindah ke Sumatera, tetap aja anaknya bisa bahasa Jawa, walaupun dia ke Sumatera. Tapi suku lain hilang. Contohnya suku sini, asli sini. Belum lagi Jawa, baru pindah ke Jakarta aja udah nggak ngerti bahasa sini. Sok meninggalkan asal muasal. Jadi kalau tinggalnya di Mancak, dia ngomong Cilegon. Tinggal di mana, Pak? Mancak tuh, nggak ada di Google-nya kan. Dia malu Cilegon bahasa. Yang keren-keren. Nggak usah malu menyebutkan daerah, itu kan bukan pilihan kita. Sesuatu yang bukan pilihan kita, kita nggak perlu malu karena itulah jati diri kita. Jadi jangan meninggalkan bangsa Jepang tidak meninggalkan budaya, dia bisa maju. Budaya tetap ada. Ya, kecuali budaya yang berbenturan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Itu baru kita boleh hilangkan. Bal ada salaf munadatu rajul liwalidi bismi ujarada an Jafa minal Jafa. Qala Tawus minal Jafa ayat wa rajul walidau bismi. Di antara bentuk Jafa, ya, kasar kepada orang tua adalah memanggil namanya. Contohnya nama bapaknya Anto. Anto, mana? Kalau di barat kan begitu kan? Kalau di barat, budaya barat, manggil orang itu nggak ada kelas. Kamu sama you. You panggil. Sehingga orang yang belajar Inggris dari kecil, itu pasti manggil orang tua ya kamu. Kamu sudah makan ayah? Gitu. Ya, jadi memanggil nama ini tuh. Tapi ya dalam bahasa Arab juga sama. Anta kan. Bahasa Inggris dan Arab tuh hampir sama. Walaupun kepada Allah ya anta ilahi. Engkau adalah Tuhanku, anta robbi. Jadi itu bahasa beda-beda ya. Wa minaswar fa kaifa miman yu'amiluha mimma asyad min dzalika. Jadi salah satu bentuk kasar kepada orang tua adalah ketika manggil enggak manggil basa-basi, enggak jabatan, papa atau bapak, romo, papi, apalagi tuh. Ya, tidak manggil itu tapi langsung namanya. Yang keempat, wa minasur Jafa al-mufti asyifil usama Jafa rajul zauzatahu abna. Salah satu bentuk Jafa yang terkenal, yang populer di masyarakat adalah kasar kepada istri, kepada pasangan hidup dan pada anak. Tuh. Wa dzalika min a'zamil firaq wa tafaqul usar. Itu penyebab terbesar
adanya perceraian. Ya, jadi kita bersatu dengan anak orang yang kemudian didaulat menjadi istri kita. Itu kita berjanji akan hidup saling menghormati, saling mencari kebahagiaan. Sebenarnya kalau kita memikirkan falsafah bahagia ya, cinta, falsafah cinta. Cinta itu satu paket dengan pengorbanan. Makanya kita bertanya pada diri kita, Anda itu cinta pada istri, apa cinta pada diri sendiri? Kalau Anda cinta pada istri, Anda berkorban untuk istri. Tapi kalau Anda cinta diri sendiri, istri jadikan pemuas Anda. Menjadi pelengkap hidup Anda. Dia melayani Anda, kalau nggak melayani Anda marah. Ya, sebenarnya kita dewasa sebenarnya. Jadi hidup berumah tangga itu yang lebih kekanak-kanakan, kata orang tuh lebih kuat tuh perempuan daripada laki-laki. Kok bisa? Iya bisa. Contohnya perempuan meninggal suaminya dia bisa tahan, nggak nikah-nikah. Laki-laki emang nggak tahan, ya memang itu naluri sih. Contohnya itu, rewel. Kalau nggak ada istrinya kayak kelimpungan. Istri nggak ada suami biasa aja. Karena memang dari sisi anunya beda kejiwaannya. Ya, kalau istri bisa ngobrol dengan anak, masalah satu hal tuh bisa berjam-jam. Laki-laki nggak bisa. Itu bedanya. Maka akan sengsara sekali kalau kita hidup, anak-anak sudah dewasa, tidak hidup serumah, pasangan hidup kita mendahului kita. Itu sangat kehilangan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Dia perlu teman ngobrol. Siapa teman ngobrol yang paling asik? Yang mau mendengarkan kita kasar, tidak sopan? Ya istri kita. Udah kebal dia. Orang lain nggak bisa terima. Nah itu ya, makanya kita harus berbaik-baikan. Kalau kita memang cinta pada istri, kita harus menolong dia, meringankan beban hidup dia. Begitupun istri kepada kita. Jadi harus timbal balik. Yang lebih diutamakan adalah hak daripada kewajiban. Ya, kewajiban daripada hak yang harus diutamakan. Istri mengutamakan kewajiban. Suami juga mengutamakan kewajiban. Maka hidup akan bahagia. Tapi kalau terbalik, yang dia tuntut prioritasnya adalah hak, ya belum waktunya dia minta lagi contohnya. Nah, begitu juga suami selalu mempersulit istri, padahal dia lagi sakit. Nah ini akan terjadi pertengkaran demi pertengkaran. Nah itu, di samping kadangkala di mindset seorang muslim itu menganggap Islam membolehkan cerai. Sehingga hanya karena perkara sedikit, itu menjadi pemantik kata-kata cerai. Kalau Anda benci, keluar rumah aja. Kemana kayak dulu? Jangan ucapkan kata-kata cerai. Jadi maksudnya jangan prioritas, kecuali diperbaiki udah gak bisa, pertimbangannya udah dari berbagai sudut, ya lebih banyak ruginya, baik dunia maupun akhirat, barulah Anda pilih cerai. Itu artinya kartu terakhir. Jadi jangan hanya karena masalah kecil cerai. Itu nanti rugi sendiri, akan nyesel. Ya, kalaupun kita melihat yang lain kok lebih indah, kok makin lama makin nggak flat, makin gembrot atau makin itu pandangan sementara. Nanti kalau kita nikah lagi ya begitu lagi sama, nggak beda. Kita lanjut. Tuh dia ya. Jadi kasarnya seorang suami pada istrinya atau kasarnya seorang bapak kepada anaknya. Wadzalika min asbal firaq. Ini yang menyebabkan miskomunikasi sehingga hubungannya itu tidak mesra. Jarang teguran. Ya, orang tua dan anak tidak berkomunikasi padahal hidup dalam satu atap. Nah, ini sungguh tidak baik. Fatajidu idza dakhala baitahu taghayyarat suratuhu. Maka Anda lihat ada orang yang ketika masuk rumah bagaikan masuk neraka.
nggak betah di rumah. Ya. Jadi rumah itu bukan menjadi surga baginya, tapi menjadi neraka. Hanya sebentar di rumah dia pergi lagi. Begitu seterusnya. Wa ala sautuhu, suaranya kasar, tinggi, bentak-bentak. Fanahara hadza wa daraba hadza. Lalu dia menyalahkan ini, menyalahkan itu, ya, artinya membanting barang dan sebagainya. Wa rubbama yakunu dzalika biduni sabab au mubarir. Kadang-kadang itu terjadi tanpa sebab. Karena pengen perhatian aja sebenarnya. Dia marah itu pengen diperhatikan. Ya. Nah, ini perbuatan yang harus kita pertimbangkan. Paling tidak kita kurangilah. Fayatahawal bait min sakanin ila jahim. Nah, maka suasana rumah ya berubah, yang tadinya tenang ya menjadi berantakan. Wa min tumakninatin ila qalaq was isajin, yang tadinya tenang tuh tumaknina menjadi qalaq. Nah, qalaq itu stabil ya, goncang. Wa kullu dzalika bisa bijabai Rasul wa qistat tabi. Itu disebabkan karena kekasaran seorang suami dan qaswah tabatin. Nah, kerasnya tabiat. Yaqul Ibnu Sa'di berkata, wa kadzalika rahmatul atfal wasighar wa ra'fatu alaihim wa idkhalu sur alaihim minar rahmah. Demikian juga menyayangi anak, ya, kasihan pada mereka, selalu menciptakan suasana gembira, itu bagian dari rahmat. Bagian dari rahmat Allah. Wa amma adamu muwalat bihim, adapun kalau tidak peduli, wa adamu ra'fa alaihim faminal jafa wal ghidha wal qaswa, itu bagian dari kasar. Kama qala bandu jufatul Arab hina ra'an nabi. Ini ditampakkan ketika ada orang Arab, orang Baduy ya. Baduy ini adalah simbol dari wong kampung yang tidak berpendidikan. Kalau kita dengar kata Badu Arab, ya, Arab bukan Arab, Arab itu menggambarkan orang yang tidak berpendidikan. Bukan Arab, bukan Arab. Nah, Arab itu berarti Arab Baduy, orang yang tinggal di kampung, tidak berpendidikan, bawaannya kasar. Ya, suatu saat dia mengatakan begini pada Rasulullah, innali asyrah mil walad, saya punya 10 anak. Ma qabbaltu wahidan minhum, saya tidak pernah mencium mereka. Lalu Nabi merespon, au amliku laka syai'an an naza'ala min qalbika rahmah, apakah kamu mau kasih sayang dicabut dari hatimu? Ya, jadi bahkan orang Arab ini pernah melihat Rasulullah mencium cucunya. Terheran-heran, ya Rasulullah, engkau juga cium cucu ya? Saya punya anak 10, nggak ada satupun yang saya pernah cium. Oh, kamu itu berarti kasar. Kalau kamu terus begitu, nanti Allah akan cabut rahmat dari hatimu. Itu pesan Rasulullah. Ya, jadi awalnya katanya, pemantik anak nakal di jalanan tuh, itu karena kurang kasih sayang. Contoh kejadian begini. Orang yang bercerai, ya, setelah dia bercerai punya anak 1. Kalau suami istri bercerai punya anak 1, anak satunya ini kurang beruntung. Kenapa kurang beruntung? Kalau kedua-duanya menikah lagi. Ya, ibunya menikah lagi, dia punya keluarga lagi, punya anak-anak lagi. Ayahnya juga menikah lagi, punya anak-anak lagi. Si anak ini yang dulu mereka bersatu ini, ke sana tiri, ke sini tiri. Akhirnya diasuh oleh kakeknya. Nah, teman saya ada yang begitu. Diasuh oleh kakeknya kasar. Jadi terwarisi sifat kasarnya. Jadi singkatnya, kebanyakan yang saya dapati, ya, orang-orang yang dusun berperilaku kasar, itu dulunya berasal dari rumah tangga yang minim kasih sayang. Jadi artinya, kalau kita sudah melihat
eh, gejala seperti itu, ya, maka kita harus menjalin kasih sayang terhadap anak-anak kita. Ditegurlah komunikasi. Terutama yang masih kecil-kecil, harus disayang. Nanti mereka ketika dewasa, dia menjadi penyayang. Kalau kita kasar, berarti terdidik menjadi kasar, nanti dia kasar lagi. Ya, nanti akan menjadi penjahat-penjahat. Na'udzubillah. Mungkin itu juga terjadi ya. Artinya ada ketenangan, orang tuh gak seneng. Melihat orang tenang, suasana tenang. Sehingga ketika dia menjadi muslim, dia mengatasnamakan Islam untuk berbuat ekstrim. Ekstremis, namanya tatoruf dalam bahasa Arab. Seperti kemarin kita kaji dalam suratul Anfal, ya. Surat 8 ayat 4. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, adalah orang-orang yang jika disebut Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, jika dibacakan ayatnya, zadathum imana, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah, kepada Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas shalah, yang menegakkan salat, wa yu'tuna zakah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta yang kami berikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Nah, ini kalau orang salah tafsir, berarti orang yang enggak memiliki sifat 5 sifat tadi, itu berarti enggak benar mukminnya. Dilawan sama dia. Wah, dia timbul sikap kasar. Kamu itu enggak benar tuh. Karena ada azan ngobrol. Baca ayat ngobrol. Nah, contohnya gitu. Dia gregetan sama orang itu. Maka timbullah sikap tatoruf ekstrim, kasar. Dalam bentuk kasar contohnya, walaupun sunahnya orang bertasbih itu pakai tangan, tapi kenyataan ada orang yang memutar tasbih pakai tasbih, ya tasbih, Anda kan tahu kan? Dari batu, apa kadang-kadang dari kayu, diambil tasbihnya dibuang, direbut. Nah, ini bentuk kasar. Memang dalam hadis itu bagusnya pakai tangan, tapi nggak pakai tangan tuh boleh. Ya, di zaman Rasul tuh pakai kerikil, makanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa kamu lakukan. Tuhsuha, tuhsuha diambil kata hasa. Hasa itu kerikil. Kalau Rasulullah lagi pidato, ya, lagi memberikan ceramah, khutbah, banyak sahabat tuh memainkan kerikil, karena kerikil tuh diinjak. Ya, dulu bukan di atas karpet seperti kita, bukan di keramik, tapi sholatnya di atas kerikil. Itu kerikilnya suka buat mainan, ya, sambil timpuk-timpukan. Tapi dengerin kan, sambil mendengarkan Rasulullah bicara. Nah, ini kemudian oleh Rasul dilarang. Jangan. Bahkan mereka juga kadang-kadang merasa ruwet ketika dahinya ketempelan kerikil, kan sakit kan? Karena dulu nggak pakai keramik, di atas batu. Kadang-kadang nempel di sini. Bahkan Rasulullah melarang menghapus, sebab kegiatan menghapus itu nanti dilakukan oleh banyak orang. Ditiru, diemin aja. Tuh, sampai selesai baru. Nah, ini digunakan istilah itu. Jadi gagal fokus nantinya, ya, dalam mendengarkan ceramah. Lah itulah bentuk-bentuk kasar di zaman Rasulullah. Wa qala Ibnu Utsaimin, amma ma yaf'al ba'dun nas min al-jafa wal ghidha bi nisbati lisibyan fatajula yumakkinu sabiyahu min ayahdra'an ala majlisi. Adapun jafa yang dilakukan oleh sementara orang kepada anak-anak, yaitu mengusir mereka ketika hadir di pengajian. Ya, itu bentuk kasar. Itu yang pernah saya ceritakan, ada orang tua yang sudah pikun. Satu saat si anak itu begitu salam, dia bangun, si anak itu lalu salim dia kepada
Saf awal tuh dia salim dari sana tuh, dia lari ke sana, terus satu-satu. Sampai ke orang tua ini, diambilnya sejadah, digebuk. Dipukul anak itu. Tapi anak ini nggak kapok, kan dia nggak tahu kesalahannya apa. Berikutnya lagi, saya juga nyampein kajian lagi di 2 minggu berikutnya. Begitu lagi, saya tanjangan. Saya tarik. Digebuk tuh kayak gebuk orang salah. Cepot. Saya bilang, gimana orang tua itu? Ya tapi itulah. Ya itu mungkin dulunya kurang kasih sayang. Karena itu dalam berbagai bentuk kekasaran, baik dalam proses ngajar mengajar itu tidak disarankan. Kan sekarang sudah ada larangan. Ya dulu kan nggak apal, sini tangannya, prot. Dulu kan kiai-kiai begitu, ustadz. Kalau ngajar ya, sekarang nggak boleh. Itu tidak akan menambah semangat. Pengalaman-pengalaman buruk yang diterima oleh siswa saat belajar itu membuat trauma. Jadi dalam pendidikan itu tidak baik. Kita harus tetap santun. Nah inilah menuntut kesabaran. Ya kata Ibnu Utsaimin, Syekh Saleh bin Utsaimin mengatakan orang-orang yang menghardik anak-anak tidak boleh hadir di kajian. Itu juga salah satu bentuk kekasaran. Wala ayyumakkina sabiyahu min ayatruba minhu syai'a. Tidak membolehkan anak-anak untuk ngaji. Wa idza ra'au inda rijal intaharahu. Jika dia melihat anak itu nempel di orang dewasa, dia melarang. Jangan, pergi. Fa hadza khilafus sunnah wa khilafur rahmah. Ini bertentangan dengan sunnah. Wa minas suwarir kadzalika jafu siddiq li ayyika sabab ka ini min asbab. Salah satu bentuk kasar itu jafa, bentuk kasarnya seorang yang jujur. Farubama yajfu sadiqal kibran watihan. Kadang-kadang orang yang tulus itu juga berbuat kasar kepada temannya. Kalau yang saya lihat sih kita yang banyak terjadi pada kita itu kasar kepada orang rumah, tapi baik pada orang luar rumah. Contohnya, kalau masuk ke rumah tetangga, baru dipanggerin sudah salam. Tapi kalau ke rumah sendiri sampai masuk kamar, diem. Nggak boleh, karena salam itu adalah doa. Jangan sampai kita ke orang lain ngedoain, ke orang sendiri enggak. Sayang itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan 3 doa itu. Semoga Anda selamat, semoga Anda mendapat rahmat, semoga Anda dapat berkah. Kepada orang rumah kita berdoa untuk orang sendiri. Ya kalau orang lain didoain, masa orang rumah enggak? Itu kan mestinya gitu. Padahal mereka lah yang banyak jasa sehari-hari pada kita sehari-hari. Nah ini kita harus manuver ya, berpikir ulang. Farubama tadi sudah ya, latah temul jafa. Kadang-kadang kita berteman juga begitu. Apalagi berteman dengan orang bodoh, wawasannya kurang. Kita harus sabar. Kita udah jelasin nggak ngerti-ngerti juga, belet, lambat. Nah ini kita harus sabar ya. Warubama liwisayati sami'aha anhu al khabara nama ilai agairit, atau ketika mendengar berita-berita yang dia tidak enak dengarnya, dihadapi dengan kekasaran. Yang keenam, wa minal jafa kadzalika jafa syadid ma'an nas fi muamalati wal hadits ma'ahum, kepada orang lain. Nah, fa minan nas may yadhunnu annahu la yufahim hatta ya'la sautah. Di antara sementara orang ada yang buruk sangka. Ya, dia mengeraskan volume suaranya seperti kesannya membentak. Karena dia mengira dengan cara itulah ya si pendengar akan paham. Padahal itu dia menghentikan. Ya, ketika dia membentak itu karena nggak tahu jawabannya sebenarnya. Jadi ditanya, wah ini ngelunjak amat pertanyaannya. Jadi dia gunakan kata-kata yang keras. Jangan banyak cincong. Itu kan kata-kata yang kasar.
Dia nggak bisa jawab sebenarnya. Kalau nggak bisa jawab, kita nggak usah segan mengatakan saya nggak tahu. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, di mana letaknya roh? Roh letaknya di mana? Wah, saya nggak tahu. Coba kamu tanya Google aja. Siapa tahu dia tahu. Di mana letaknya roh? Apa di tangan, di kepala, apa di kaki? Wah, saya nggak tahu. Katakan nggak tahu. Itu urusan gaib. Coba tanya Google. Kan dia ngerti lokasi. Ya kan? Siapa tahu bisa jawab. Jadi jangan sampai kita sok tahu, kita memberikan fatwa, ternyata fatwanya salah. Atau kita ngutang boleh, ntar ya saya cari, boleh ya. Saya belum tahu. Ya, pesan Imam Malik begitu, tidak memalukan, bukan gengsi. Kita menjawab tidak tahu pada hal yang tidak tahu. Pada masalah yang kita tidak tahu, kita jawab tidak tahu. Itu jauh lebih baik daripada kita mengatakan tahu supaya kita dianggap serba tahu. Nah, gak usah begitu, ya biasa saja. Kalau nggak tahu, katakan nggak tahu. Wa mina jafa itu ya. Wal hadits fa minan nas mayadzunu wa fatarahu ghalidan waqhan fadzan fajjan yakhshahun nas. Maka ada orang yang bersikap kasar supaya ditakuti orang. Ya, ini juga tidak benar. Wa yatajannabunahu, dan menjauhinya makhafatan lisani at-taslit wa tabaatul qasi. Jadi orang segan pada dia, ya, bukan karena takut, tapi nggak mau urusan. Nah, kita menjadi pribadi jangan sampai dijauhi orang. Ya, jadi orang jujur mengatakan dengan kita tanpa pura-pura itu jauh lebih baik. Seperti kita kasar pada anak nengetin kita, setiap ditanya bapak ini kasar sehingga ada sesuatu yang kira-kira kalau didengar bapak dia akan marah, dia sembunyikan akhirnya dia sembunyikan. Nah, inilah penanggulangan anak kita jauh dari hal-hal yang negatif sulit. Contohnya, dia bergaul dengan teman-temannya, dicekoki narkoba. Ya. Dan kemarin ada ketangkep siapa ya? Pejabat itu. Narkoba. Dia nyimpen narkoba begitu banyak. Begitu juga di Makassar ada percetakan uang palsu. Bahkan sulit dibedakan dengan aslinya katanya. Cuma ini aja kalau dikletek itu jadi 2 lembar, tengah-tengahnya putih. Kok bisa gitu? Begitu, ya itulah kualitas kita. Begitu aja kasus Pantai Indah Kapuk. Ketika acara dengar pendapat dengan gubernur terpilih ini mengatakan saya nggak tahu. Kok bisa? Ini yang tanya Hafidin sih. Inilah kualitas gubernur kita. Kok bisa dipilih orang yang nggak mau tahu dengan masyarakat? Masyarakat PIK nggak tahu. Merampas hak, ya, hak rakyat. Nah, mereka itu perilakunya eksklusif gitu. Saya dengar begitu. Pengen apa sendiri, sehingga seakan-akan menciptakan negara dalam negara. Katanya begitu. Katanya harga-harganya mahal, nggak sembarang orang boleh masuk, begitu ketat. Kita lanjutkan. Wal adha min dzalika wal amar jaffatul muntasibin lad-din umuman. Nah, yang lebih dahsyat lagi, ada orang yang berlaku kasar mengatasnamakan agama. Nah, inilah kritik buat kita. Ya. Wa du'at serta du'at, dai illallah khususan. Nah, ini. Ya, khususnya dai-dai. Memang begitu saya lihat. Sikap seorang kiai berbeda jauh dengan pendeta. Pendeta itu akrab dengan umatnya, dengan semua orang.
Ya, dia rajin melemparkan senyum, walaupun senyumnya palsu ya. Senyumnya ada sesuatu. Ada sesuatu di balik senyum. Nah, sementara kiai-kiai itu cenderung kasar. Kalau didekati anak-anak, cenderung begitu. Kasar. Nah, ini kalau dalam cara berdagang, yang begini ini nggak laku dagangan. Kasar. Jadi kita harus menjadi ya. Allah mengibaratkan dakwah itu dengan dagang. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin, surah Saf ya. Mau aku tunjukkan perniagaan yang tidak rugi? Nah itu disebut perniagaan. Karena kita harus berusaha ya merayu konsumen. Kalau dalam hubungan dakwah, dai harus merayu mad'u ya, supaya mau mentaati apa yang dianjurkan. Lanjut. Wa inama taksu da'iya waqaran wa ta'tihi haibatan wa qad akhta'a. Banyak orang mengira dengan sikap seperti itu nanti dianggapnya berhebat, karismatik. Ya, begitu orang mau salaman suruh minggir. Oh, dibuat kawalan yang begitu ketat kayak presiden. Nah, itu nggak benar. Cara begitu nggak benar. Kalau dia datang semua orang berdiri, tuh kayak raja, jangan begitulah, biasa aja tampilannya. Watati bi khilafil maksud, fahiya tunafirun nas andinillah. Nah itu akan semakin menjauhkan Allah, menjauhkan manusia dari agama Allah. Nah, kita tidak boleh. Jadi banyak yang merekayasa, membuat rekayasa. Ntar kalau saya datang, tolong dibuat lagu begini-begini. Diatur sama dia. Jadi menganggap dirinya kayak raja. Dibuat, didramatisir. Itu menurut saya nggak benar. Ya, jadi biasa aja kita tampil biasa aja. Kadangkala ya dengan atribut-atribut. Datang dengan sorban segede ban Vespa. Ilmunya mah nggak ada. Kosong. Anunya aja, gede, supaya orang ngedap. Jangan begitulah. Biasa-biasa saja hidupnya. Yang Anda harus tunjukkan adalah kebaikan. Lidza imtanallahu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjala rafiqat tab'i. Nah, bagaimana contoh Rasulullah? Ternyata Rasulullah raqiqat tab'i, sangat santun. Rok itu tipis, sangat perasa. Kerunyahan atau ini, ya, sangat berempati, melihat penderitaan teman-teman, sangat berempati beliau. Walam yajal fadzan wala ghalidan, beliau Allah tidak menjadikan Nabi Muhammad ya fadzan ghalidan, ya, artinya kasar, sadis, galak. Nah ini terdapat dalam surat 3 ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Karena rahmat dari Allah, lintalahum, Anda harus lunak. Jadi bawaan itu harus lunak. Walau kunta fadzan, jika Anda fadzan, kasar, ghalidhal qalbi, hatinya keras, lang faddu, mereka akan lari, akan bubar, min haulika, dari kelilingmu. Niscaya umatnya akan bubar kalau Nabi Muhammad kasar. Wa minan suaril jafautul bil ilmi. Begitu juga salah satu bentuk kekasaran adalah yang dilakukan oleh para santri, para pelajar. Sawan kana jafa baina talab ilmi au jafa muallim aw syekh, dalam suasana belajar. Bisa terjadi antara guru dan murid, atau sesama murid, atau sesama guru. Ya. Walihada ala khilafil akhlaqil matrubah minasyaikhi wal muallim. Ini sangat bertentangan dengan akhlak yang dituntut dari seorang muallim. Nah, guru dengan guru punya gengsi masing-masing, punya wilayah masing-masing. Seharusnya mereka berbagi. Ya, contohnya guru dengan guru diadakan kajian juga, ya, supaya saling mengisi. Oh, artinya begitu, saya selama ini nggak tahu, karena pengalaman yang berbeda-beda.
sayang sekali. Ya, di antara guru dengan guru, dai dengan dai, juga orang wawuan. Nggak bersatu mereka. Ini patut disayangkan. Seharusnya ada ya, forum tertentu yang menyatukan mereka. Sehingga umat ini cenderung bersatu karena pimpinannya bersatu. Wallati haka ajiri biqauli fa'ama akhlaquma mujalisihi fasaburun. Maka kata menurut ini Syekh Ajiri, sebaiknya seorang guru itu sabur, banyak sabarnya. Ala mangkana dzinuhu batian, yaitu khusus untuk orang yang lamban. Ya, yang telmi, sudah diterangkan berkali-kali nggak paham. Temennya mau udah paham duluan. Ya, sehingga jenuh. Kadang-kadang ini masa kecilnya kurang gizi sehingga membuat daya tangkapnya minim. Itu kebanyakan anak-anak kita dari kampung-kampung, tapi nggak sedikit juga yang cerdas. Nah, kalau kita ditakdirkan anak menjadi anak yang cerdas, melihat yang lamban itu tekor gitu. Tekornya kenapa? Harusnya kita sudah dapat, singkatnya kalau dalam bahasa persilatan mah udah 10 jurus. Gara-gara ngeladenin dia waktunya habis. Cuma nerima 2 jurus, 1 pertemuan. Kan rugi. Yang udah ngerti rugi. Nah, seperti waktu saya belajar ilmu waris, faraid. Teman-teman dari kampung susah. Menjelaskan 1/4, 1/8 itu susah. Sehingga guru mengatakan begini, kalau terakhir itu harus dibagi 1/4, wis tuh kokakan baik kacang, katanya, dibagi 4. Selalu berakhir dengan kacang, beli aja kacang dibagi 4. Sisanya ini 1, tapi harus dibagi 4. Mereka nggak kepikiran bagi 4 itu gimana 1/4. Nggak kepikiran, udah beli ini kacang bagi 4. Makanya saya mikir kok selalu kacang sih. Nggak taunya susah berpikir teman-teman, pecahan. Orang-orang kampung tuh mikir pecahan tuh susah. Maka nilainya kebanyakan merah, matematika itu untuk anak-anak kita. Padahal matematika suhunya, guru besarnya adalah orang Islam dulunya, yaitu Al-Jabr. Ya, makanya disebut dengan Al-Jabar. Ahli hitung-hitungan itu orang Islam, karena kita harus ngitung arah kiblat, ngitung waktu sholat, ngitung faraid, ngitung gerhana. Tuh. Ini semua membuat kita cerdas sebenarnya. Tapi itu anak-anak kita rendah. Olimpiade matematika kebanyakan dijuarai non-muslim. Saya pernah menghadiri acara wisuda di UI. Juara pertama, saya sedih juga, perempuan. Nah, kebanyakan yang juara-juara itu non-muslim. Saya bayangkan masa depan, ya Allah, masa depan Indonesia. Kenapa orang Islam nggak bisa? Kurang apa ini? Darahnya sama merah, kurang apa? Nah, ini rahasianya adalah kebanyakan di antara kita miskin. Kok miskin kaitannya dengan bodoh, kenapa? Alat-alat belajarnya kurang. Orang kaya, kalau kekayaan dipakai untuk mencari ilmu, dia bisa beli buku, bisa dibaca. Ya seperti teman-teman saya, waktu saya belajar itu kan bukunya kecil-kecil. Kadang-kadang udah kecil, dilipat, ditaruh di kantong, malu dia. Kayak buku kredit itu. Nanti ada ustadznya baru dia malu dibuka lah. Malu. Bukunya kecil-kecil di pesantren. Padahal kita pemimpin dunia, kan gak sesuai itu. Kita katanya pemimpin dunia, ini Islam kan agama dunia. Dunia akhirat malah bukan sekedar dunia. Masa yang dibaca cuma sedikit? Padahal pengetahuan sangat lunas. Wawasannya harus wawasan global. Banyak yang nggak tahu. Bahkan mungkin Indonesia aja mereka nggak tahu yang namanya Indonesia itu apa. Kalau bukan dari ilmu pengetahuan umum. Makanya itu ilmu umum dengan ilmu agama sulit dipisahkan. Maksud saya, mestinya orang kalau di pesantren semuanya dapat. Sehingga dia nggak perlu lagi sekolah umum. Dapat. Kalau cara pesantren diterapkan, kita akan punya multi talenta.
Ada juga pesantren yang begitu, sesuai. Jadi begitu keluar, ini bisa, itu bisa. Wah, udah laris kemana-mana. Kalau mau ya, nah, tapi sayang itulah. Yang bisa begitu itu biasanya mahal. Contohnya dari hufat, itu diajari pertanian. Sebab begini, yang namanya orang Islam menjaga tauhid itu tidak mudah. Kadang-kadang karena kehidupanlah yang membuat tauhidnya berubah. Ya, kalau orang ditakdirkan taat kepada Allah, tapi dagangnya sepi, mau tidak mau lama-lama dia berpikir lain. Waduh, gimana ya? Mau makan aja susah. Setiap sholat saya harus datang ke masjid, sholat. Lama-lama dia berpikir lain, terpengaruh. Maka dunia ini penting supaya kita bisa tegak. Memang menurut ajaran Islam, duniamu itu cukup apa yang kau makan hari ini. Tapi kalau besok nggak ada gimana? Ya, jangan dibandingkan dengan Rasul. Kalau Rasul itu kerannya gede sehingga ditandain semua ngocor lagi. Kalau kita kadang keluar, kadang enggak, kadang. Jadi harus ada tabungannya, tuh, ya, harus ada penampungnya. Kalau Anda lapar nggak makan hari ini, siapa yang tahu? Kan mestinya umat Islam nggak boleh begitu kan? Laisa mu'min, bukan mukmin. Man bata syab'an. Orang yang tidur kenyang. Wajaruhu ja'iun. Tetangganya lapar. Wa huwa ya'lam. Padahal dia tahu. Nah, tahunya dari mana? Tetangganya lapar. Hidup kita kan hidup di komplek ini kan nafsi-nafsi. Nggak mau tahu. Kalau di kampung mah iya. Bisa berbagi, tanam singkong, lapar ya di singkong direbus, kenyang. Kita di sini nggak bisa. Siapa yang tahu tentang kita? Maka itu harus rukun, harus punya tabungan, saving. Siapa yang mau tahu? Jangankan orang lain, anak aja nggak mau tahu kalau udah misah sama kita. Kalau kita kasih tahu kita susah, saya juga susah sama. Tuh ya, makanya kita tidak cenderung jangan nyusahin orang lain kalau bisa. Namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup apa yang ada. Sementara usia yang semakin uzur itu membutuhkan energi. Energi tambahan. Kalau masih muda kita makan apa aja jadi nutrisi. Tapi kalau udah tua harus ada bantuan dari luar. Harus ada asupan, vitamin tambahan. Karena melawan penuaan. Melawan penuaan. Kan kita disati penuaan. Penuaan itu bisa ditahan ya, dengan vitamin-vitamin dan mineral ditambahkan. Kalau kita tidak, ya itu nanti bisa tua sebelum waktunya. Nah, kita lanjut. Maka nazinu batian al-fahmi, terutama menghadapi murid yang belet, yang telmi, tuh. La yad'uhum yakhudu fi ma la yu'inihim wa ya'muruhum bil insat mal istima' ila ma yantiqu bihi minal ilmi. Jadi seorang guru itu harus sabar. Fa inna takhatti ahadim ila khuluq la yahsunu bi ahli ilmi. Dia harus memberi nasihat kepada murid-muridnya, jangan begitu, yang sopan. Fi wajhi ala wajh tabkit lahu walakin yaqul yahsunu bi ilmi wal adab kadza wa kadza. Jangan dihadapi dengan kasar dan merengut. Harus banyak senyum. Wa yang bagi ahli ilmi ayatajafu an kadza wa kadza. Tidak seyogyanya ahli ilmu berbuat kasar. Qad alimana murad bi hadza fayubadir bi rifqi bi. Jadi harus dicari titik-titik ya. Kata-kata orang tuh sela-selanya. Bagaimana si murid ini bisa ngerti? Sebab istilah anak bodoh itu nggak ada. Ya, istilah anak bodoh itu nggak ada. Yang ada adalah anak yang malas belajar. Itu yang ada. Jadi kalau orang ditakdirkan selambat apapun daya tangkapnya, kalau dia rajin, pinter. Sebaliknya, secepat apapun daya tangkap orang, kalau malas belajar jadi bodoh.
maka jangan pernah berhenti belajar. Inilah pencanangan Islam pada kita, ya. Putra-putra Islam mencari ilmu itu seumur hidup. Bagaimana nggak pinter? Sayang kita mentok mau belajar ilmu ini, ada portalnya. Ya sekarang Anda beginilah, kalau Anda mau belajar, itu kebanyakan wawasan kita dapat dari baca buku. Bukunya mana? Buku, kita lihat toko buku kita, sekeliling kita. Nggak ada. Di Cilegon ada Gramedia. Toko kitab mana? Cilegon nggak ada. Setahu saya, adanya di Serang. Di Serang pun tempatnya kecil, mungkin sepengimaman ini. Itu pun tersembunyi. Di kanan kirinya toko baju. Kalau nggak saking telitinya nggak ketemu. Kalau nggak nanya-nanya, selintas tuh nggak ada toko kita. Ini karena apa? Ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Banten ini kurang. Tuh, ya. Paling tidak saya pernah menganjurkan daerah ini harus punya perpustakaan. Perpustakaan daerah milik pemerintah sehingga rakyat biasa bisa mengakses itu. Yang bodoh-bodoh, yang nggak kebeli buku, dia bisa baca. Paling nggak numpang baca, jangan dibawa pulang. Sebab kalau dibawa pulang udah nggak tahu di mana. Jangan dibawa pulang. Dipinjam boleh, tapi harus jadi anggota. Contohnya begitu bisa, banyak. Ya. Banyak hal yang bisa. Di Serang ini udah ada tuh, perpustakaan daerah. Saya lihat di jalan lintas ya, ada itu. Ada perpustakaan besar, saya belum pernah masuk. Apa memadai atau tidak? Kalau di Jakarta kan cukup besar. Saya pernah datang di kantor Atase Arab, Saudi Arabia. Luas sekali. Wah, puas itu. Kalau dulu toko buku Wali Songo. Wali Songo ya, di depan-depannya banyak makanan. Jadi kalau kita lapar tinggal keluar, nanti masuk baca lagi. Saya membiasakan berapa bulan sekali ke sana, dari pagi sampai sore. Di toko buku. Sebab kita boleh baca gratis, jangan dibawa. Kalau kita lihat ada buku yang menarik, kita bisa tanya berapa harganya. Buku baru. Atau kita kalau merasa nggak cukup uangnya, hanya halaman tertentu yang menarik kita karena kita butuhkan, kita bisa fotokopi. Tapi saat itu kalau fotokopi biasa 25, ke dia mah 50, karena dia berkorban buku. Karena buku di fotokopi kan pasti rusak. Ya, lama-lama ya. Mencari referensi, kalau kita mahasiswa kan mencari referensi nih, waduh kalau harus beli semua jutaan, kita hanya butuh berapa halaman. Itu bisa di fotokopi. Sekarang sudah nggak ada. Gara-garanya yang punya meninggal. Haji Mas Agung meninggal. Waktu beliau ada, waduh saya sangat senang. Dia di tokonya suka pakai sarung, nyapa pengunjungnya, apa kabar? Terus di tokonya itu ada di atas pengajian. Orang-orang terkenal, dokter-dokter. Nah itu tuh yang menjadi penyebab saya melihat santri-santri kita kurang cerdas itu karena bukunya nggak ada. Di sini juga ada sebenarnya perpustakaan kecil, bukunya lumayan bagus-bagus kalau saudara mau baca, jangan dibawa pulang. Tapi cenderung nggak ada yang baca, awet. Buku-bukunya Anda coba aja, buku-bukunya top-top. Ya, udah high level tuh. Ada di situ Adilah fikih ma'adilatihi, ada karangan Wahbah Zuhaili, berapa jilid saya di sini. Itu kalau Anda tanya di Rawu 2 juta lebih harganya. Ada lagi ilmu nahu sharaf di atas, Anda bisa baca. Nah, itulah saudara. Jadi kalau mengenai anak-anak kita ya, ke depan kita bagaimana bisa membekali anak kita dengan multi talenta, ini merupakan jawaban yang harus punya wawasan. Contohnya hanya Anda punya biaya lah. Anda punya anak, mau disekolahin mana? Kalau Anda nggak punya wawasan, susah juga. Tapi sebaliknya, mestinya ke situ, tapi saya nggak punya biaya. Anda bisa usahakan dengan beasiswa. Bisa, kalau punya wawasan ya.
Kita tahu lah gitu, mestinya ke situ, ke situ, ke situ supaya berhasil. Tapi kalau Anda nggak tahu, walaupun punya uang juga nggak ngerti. Bisa dijadikan sifatnya konsumtif. Nah, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kajian kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah mentakdirkan anak kita menjadi anak yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.